Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman sekalian. Baik, hari ini kita akan masuk di responsi matematika teknik yang diselenggarakan tidak secara langsung di kelas, tapi Anda dibebaskan untuk belajar di rumah masing-masing. Kita berharap bahwa bencana COVID ini segera dilalui dan kita bisa berkumpul kembali di kampus untuk mendalami ilmu-ilmu yang dipelajari di mata kuliah ini. Baik, mungkin perkenalkan, saya Supriyanto. Saya akan membantu Anda untuk belajar ya. Kita belajar bersama mengenai responsi dari matematika teknik. Baik, sebelum memulai ada baiknya Anda mempersiapkan diri dulu. Pertama, Anda mandi terlebih dahulu agar lebih segar dan sehat. Kemudian ganti pakaian dengan pakaian yang bersih gitu ya, supaya lebih semangat. Kemudian yang ketiga, bersihkan tempat kerja. Jadi tempat kerja yang dibersihkan supaya juga lebih semangat gitu ya. Kita cari working corner kita di rumah gitu ya. Kalau bisa di rumah ya seperti itu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, yaitu persiapkan pulpen, kertas, buku, kemudian download materi melalui LMS. Kemudian jangan lupa isi daftar hadir melalui daftar hadir yang sudah dipersiapkan oleh departemen gitu ya. Nah, apa saja yang harus Anda lakukan selama 2 jam ke depan, karena ini materinya cukup lama gitu ya, waktunya cukup lama, 2 jam, dari jam 13.30 sampai dengan 15.30 ya kalau nggak salah. Jadi nanti ada download materi di New LMS, kemudian Anda pelajari dan buat rangkuman. Nah, rangkuman ini nanti usahakan Anda buat dalam bentuk infografis gitu ya. Jadi infografis itu Anda tulis tangan, Anda buat supaya memudahkan Anda. Kemudian Anda melakukan latihan soal dari situ. Nah, bedanya rangkuman tadi adalah soal-soalnya kan sudah ada. Nah, Anda hanya merangkum dari soal-soal yang sudah ada gitu. Kemudian untuk melihat progres pekerjaan Anda, nanti saya persilakan untuk mengupload progres kegiatan Anda melalui link yang saya nanti akan sediakan dan saya akan bagikan di WhatsApp grup gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang ingin kita pelajari selama UAS ini? Yang pertama kita harus pahami adalah kita akan belajar yaitu persamaan diferensial linear homogen dan homogen. Sebenarnya ke sana materi yang akan kita. Nah, pertemuan hari ini kita akan fokus di yang homogen terlebih dahulu. Nah, kemudian ada penerapan bidang teknik. Nah, ini nanti sebenarnya sih mudah gitu ya, tapi kalau Anda tidak berlatih, saya kira nanti akan ada kesulitan. Jadi intinya matematika teknik ini adalah suatu yang perlu dilatih, seperti Anda mau menghadapi ujian nasional lah gitu ya. Anda drill, latihan soal sebanyak-banyaknya, variasi soal yang sebanyak-banyaknya, kemudian Anda nanti semakin paham apa yang Anda pelajari. Nah, kalau kita lihat persamaan linear roda 2 secara umum kan dituliskannya seperti ini, tapi notasinya nanti Anda sesuaikan aja ya, karena di setiap buku itu beda-beda. Saya nanti akan refer ke James Stewart, jadi nanti akan lari ke sana, dan saya kira setiap dosen sudah paham lah ini, bahwa ini hanya notasi di mana D kuadrat dx dari Y, kemudian dy per dx ditambah dengan Y sama dengan dx. Nah, bisa disederhanakan menjadi seperti ini. A y aksen 2 ditambah b y aksen 1 ditambah c y sama dengan dx. Nah, pada kasus persamaan diferensial homogen, maka Gx adalah sama dengan 0 atau disebut dengan PDL kalau dalam bahasa Indonesia, atau kalau di dalam bahasa Inggris disebut linear differential equation homogen. Jadi kita akan fokus di sini, materinya nanti akan Anda cek. Nah, kalau kita lihat persamaan order 2, maka jika persamaan nanti bisa kita selesaikan. Ini Anda pelajari nanti di PDF di buku yang akan saya berikan, nanti saya akan ulas sebentar. Kemudian ini contoh penyelesaiannya. Jadi kalau Anda punya persamaan begini, kemudian Anda substitusikan YT itu menjadi CE pangkat AT gitu ya. Kemudian turunkan ia menjadi A kuadrat tambah P1A ditambah P0 sama dengan 0 gitu ya, karena ini adalah PDL linear. Kemudian bisa dituliskan seperti ini kan.
Nah, bisa Anda ganti dulu D kuadrat YT itu dengan A kuadrat misalnya. DY T dari DT itu sama dengan A, atau YT sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh kalau Anda punya persamaan seperti ini. Kemudian Anda cari akar-akarnya. Nah, tapi dari akar-akar ini Anda bisa lihat karakteristiknya seperti apa. Tadi kan kalau kita kembali ke sini, akar-akarnya ada yang berbeda real, ada berbeda bilangan kompleks, dan akarnya sama. Nah, nanti Anda cari general solutionnya, formnya seperti ini: C1 E AT, A1T ditambah C2 E A pangkat A eksponensial dari A2T gitu ya, sehingga kita bisa dapat nanti general solution. Nah, nanti yang general solution seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum kita akhiri, kita akan lihat dulu materinya yang saya bagikan. Nanti Anda akan masuk di LMS, akan dapat seperti ini. Nanti ada responsi TN8 SPR, saya akan berikan materinya di situ. Intinya adalah Anda akan mendownload materi berikut gitu ya. Nah, saya sarankan Anda merangkum, bukan sarankan, saya tugaskan gitu ya, merangkum dari halaman 1 sampai dengan halaman ini total ada 9 sebenarnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan seperti ini persamaan umumnya. Nah, ini di mana PQRG adalah continuous function, di mana Anda bisa cek seperti ini. Nah, pada section ini kita akan belajar khusus yang ini tadi, Gx sama dengan 0. Jadi equationnya adalah Gx sama dengan 0, sehingga Anda bisa cek ya solusi-solusinya seperti apa. Nah, teoremanya itu adalah seperti ini. Nanti Anda akan cek di bukunya, pelan-pelan Anda baca nih, kemudian Anda buat rangkumannya. Kemudian kalau Anda lihat teoremanya seperti apa gitu ya, kemudian nanti ada persamaannya jadi AY aksen 2 BY aksen 1 ditambah C sama dengan 0 gitu ya, ini yang tadi. Kemudian Anda cari akar-akar dari persamaan itu, kemudian Anda cari general solutionnya. Kalau misalnya diminta untuk general solution, kalau misalnya diminta untuk specific solution, Anda nanti cari specific solutionnya. Nah, ini ada kasus nih, enak. Kalau di sini enak dia, misalnya pada kasus permasalahan di mana B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Ini kasus nomor 8, itu kasusnya seperti itu. Nanti Anda cek saja nih kasus 2. Kemudian contohnya, ini contoh permasalahannya ketika akar-akarnya seperti itu. Nah, ini grafiknya nanti kalau Anda lihat seperti apa kalau diplot ke dalam grafik gitu. Kemudian kasus di mana B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ini ada kasus-kasusnya. Kasus 3, kalau B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Nah, ini tadi yang kasus-kasus tadi ya. Dan jadi scroll aja ini. Anda scroll, kemudian Anda cek satu-satu, kemudian Anda rangkum. Nah, ini untuk pertemuan 9 sebenarnya. Yang pertemuan 9 Anda juga pelajari saja, karena kita akan kejar materi yang diberikan oleh Pak Wayan gitu ya, supaya tidak terlalu jauh. Nah, ini adalah kalau kita mau ada initial solutionnya. Nah, ini contoh-contohnya juga udah ada. Terus ini contoh soal. Nah, contoh soal ini menariknya adalah ada answernya. Jadi nanti Anda cek answernya seperti ini. Nah, kalau solusi yang penjelasannya seperti ini, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk kali ini saya perjelas bahwa kalau yang nomor ganjil kan sudah ada contohnya ya. Nah, kita coba perkuat pemahaman kita, nanti kerjakan nomor genap. Nah, nomor genap ini 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini. Nah, 12 sama yang bagian ini, yang bagian soal nomor 2, 4 ini ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 sama nanti nomor 20 ini ya, 22 ini. 20, 22 gitu ya. Nah, 24. Jadi nanti Anda bisa selesaikan permasalahan Anda di sini. Nah, dengan banyak berlatih tentu saja Anda semakin. Nah, untuk penjelasan lanjutan nanti kita akan diskusikan mengenai bagian mana saja yang harus dikerjakan untuk
latihan soal nanti kita sepakati dan diskusikan. Nah, tugasnya adalah pertama untuk nanti akan saya berikan di WA WhatsApp. Nah, nanti seperti itu. Kemudian selamat belajar matematika pada dasarnya mengasah logika, tidak ada cara lain selain memperhatikan contoh, penjelasan, rangkum materi yang sudah ada, melatih penyelesaian soal berulang kali. Dan seorang petinju untuk jadi petinju profesional menghabiskan ribuan jam untuk berlatih. Jangan mudah mengeluh, apalagi menyerah. Berlatihlah dari sekarang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.